قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat dengan cara berjamaah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tidak kalah besarnya pula, yaitu nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita duduk untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan manfaat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, saling mengingatkan di dalam ayat tersebut tentang kebaikan-kebaikan, melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan-ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan mereka ini akan dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini di sisi para malaikat yang mulia. Maka oleh karena itu hendaknya kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa menuntut ilmu agama. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat 5 waktu sehari semalam, maka kewajiban menuntut ilmu ini pula juga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimat, ya. Jadi menuntut ilmu kewajiban, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena apapun yang akan kita lakukan, ya, maka tidak akan bisa benar kalau tidak didasari dengan ilmu, ya. Terutama terkait tentang ibadah-ibadah kita, terkait tentang amaliyah kita, amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa benar kalau kita tidak memiliki ilmu agama, ya. Makanya oleh karena itu, ya, penting untuk kita mohon kepada Allah agar kita ini diberikan kesempatan terus untuk belajar menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita ini untuk menuntut ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ya, ilmuilah, ketahuilah, ya, belajarlah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, kemudian mohonlah ampun terhadap dosa-dosa. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu, ya, sebelum kita beribadah, sebelum kita berbuat, sebelum kita beramal, maka hendaknya amal kita ini berdasarkan dengan ilmu. Dan juga salah satu ayat surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang ilmu. Ayat yang menjadi bukti diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, yaitu surat Al-A'la atau Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, Tuhanmu yang Maha Pencipta. Ya, ini juga isyarat, ya, bahwasanya salah satu metode orang untuk menuntut ilmu itu adalah dengan membaca. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ya, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita berilmu, ya, menuntut ilmu. Terutama kita, ya, dan juga kita yang memiliki keluarga-keluarga, kita sebagai pemimpin, ya, di dalam rumah tangga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita.
Makanya oleh karena itu ya berdakwah ini diperintahkan pertama kali kita berdakwah itu kepada keluarga kita. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan ya kepada keluargamu yang dekat. Ya. Ini isyarat juga bahwasanya kita selaku kepala keluarga di rumah-rumah kita, ya, kita bertanggung jawab tentang keluarga kita, terutama tentang ilmu, ya, tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena banyak, ya, kita lihat keadaan saudara-saudara kita, ya, banyak keluarga kita juga belum bisa mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, terkadang dalam sebuah keluarga tersebut kepala keluarganya saja yang mengikuti kajian-kajian sunnah. Ya, sedangkan apa? Istrinya, anak-anaknya, dan kerabat-kerabatnya yang lainnya tidak mengikuti kajian-kajian sunnah. Maka ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia sudah berisi keras, sudah berusaha mengajak, ya, keluarganya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak anak-anaknya untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mau, ya, maka itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau kita sebagai keluarga tidak mengajak, ya, membiarkan, ya, maka ini kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah pemimpin, ya, dan kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab tentang apa yang dia pimpin. Makanya oleh karena itu, ya, hendaknya kita terus mohon kepada Allah. Kita ini masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Ya, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Makanya kita tidak boleh bosan untuk menuntut ilmu. Maka terus kita minta agar kita diberikan tambahan ilmu. Ya, Nabi kita saja yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Ya, ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar banyak-banyak berdoa kepada Allah diberikan tambahan ilmu. Padahal tidak ada di antara kita, ya, yang meyakini bahwasanya Nabi kita ini kurang ilmunya. Ya, beliaulah orang yang paling banyak ilmunya di antara seluruh manusia. Namun tetap, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Nah, sekarang kita manusia yang biasa, yang lemah. Kita bukan nabi, ya, kita bukan malaikat, kita bukan para sahabat, ulama juga bukan, ya. Maka kita hendaknya lebih pantas untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah di malam ini kita melanjutkan kembali pembacaan Kitab At-Tauhid. Ya, kita masih membahas tentang Babu ma jaa fit tatayyur.
Dalam pertemuan yang telah lewat kita sudah bawakan beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang tatayur, beranggapan sial ya dengan burung dan semisalnya. Dalil yang sudah kita bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 131, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah bahwasanya kesialan-kesialan mereka itu ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini Allah kisahkan tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang mereka ya ketika mendapatkan musibah, kesialan ya mereka justru menyalahkan, menyandarkan musibahnya tersebut kepada makhluk, kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Apabila mereka yaitu Fir'aun dan juga prajurit-prajuritnya, pengikut-pengikutnya mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka mengatakan ini semuanya gara-gara kita, ini semuanya karena kehebatan kita, kecerdasan kita, usaha kita. Akan tapi kalau mereka mendapatkan musibah, keburukan, ya tayyaru, ya maka mereka menyandarkan ya kesialan mereka, keburukan yang menimpa mereka ini kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian juga ayat yang sudah kita bacakan dalam surat Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, yaitu rasul-rasul yang diutus oleh Allah, ya para rasul yang diutus oleh Allah yang mendakwahkan tauhid, mereka membantah ucapan-ucapan orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum, katakanlah wahai para rasul, ya kesialan kalian itu disebabkan dengan sebab kalian sendiri, ya. Apa yang menimpa kalian berupa keburukan ini gara-gara kalian sendiri. A in dzukirtum, apakah gara-gara kami mendakwahi kalian kepada tauhid ini kemudian kalian akan sial? Bal antum qaumun musrifun, akan tapi kalian ya termasuk kaum-kaum yang melampaui batas. Ini juga sama sebagaimana ayat sebelumnya Allah kisahkan para rasul di dalam Al-Quran ketika mereka diutus ya kepada kaumnya, ya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah orang-orang yang tidak beriman, ya mereka ini berkata kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Kata orang musyrik ini, ya orang musyrik dulu mereka berkata kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu, ya inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami sial ini, kami tertimpa musibah ini disebabkan karena kalian wahai para rasul yang selalu mendakwahkan kami kepada tauhid. Ya, ini mereka menyandarkan kesialan yang mereka dapat itu gara-gara para rasul yang senantiasa mengajak mereka kepada tauhid. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, ya lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim, maka kami akan ya ancam kalian, kami akan siksa kalian ya dengan azab yang pedih. Maka
Allah memerintahkan kepada para rasul untuk mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Katakan wahai para rasul kepada orang musyrik ini, kesialan kalian itu disebabkan karena ulah kalian sendiri, ya, perbuatan kalian sendiri, ya. Bukan karena apa? Kami mendakwahkan kalian kepada tauhid, bal antum qaum musrifun, akan tapi kalian termasuk kaum yang melampaui batas. 6. Kemudian hadis yang ketiga yang sudah kita baca, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Ya, Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, wala tiyarata, tidak ada kesialan dengan burung, wala hamata, ya, tidak ada juga kesialan gara-gara burung hantu, wala safar, dan tidak ada kesialan disebabkan karena bulan Safar. Ya, kemudian ada tambahannya dalam riwayat Imam Muslim, wala nau wala ghaul, ya, tidak ada kesialan gara-gara bintang-bintang tertentu, ya, atau setan-setan tertentu. Nah, kesimpulan dari kajian yang telah kita sampaikan, pertama bahwasanya, ya, tatayur ini hukumnya adalah syirik, ya. Bisa syirik besar dan bisa syirik kecil, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, apabila kita meyakini kesialan, musibah itu, ya, semata-mata datangnya dari burung atau semisalnya, ya, tanpa ada campur tangan takdir dan ketentuan dari Allah, maka ini syirik besar. Namun apabila seorang meyakini bahwasanya segala macam kesialan, segala macam malapetaka, musibah yang datang dari Allah, namun disandarkan sebabnya gara-gara, ya, burung atau semisalnya, maka ini seseorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya tatayur merupakan amalan-amalan orang-orang musyrik, ya, Fir'aun, ya, dan orang musyrik dulu ketika mereka didakwahi oleh para rasul. Kemudian yang ketiga bahwasanya dosa-dosa itu merupakan penyebab turunnya musibah dan malapetaka. Dan yang keempat, Rasulullah SAW menafikan, meniadakan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, membatalkan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, ya. Di antaranya adalah meyakini penyakit menular dengan sendirinya, ya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu, ya, atau beranggapan sial dengan apa namanya, nomor-nomor tertentu. Nah, kemudian beranggapan sial dengan bulan Safar, ya, ini semuanya merupakan akidah-akidah orang-orang jahiliyah yang dimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, membatalkan akidah-akidah tersebut, menafikannya. Yang ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk kita meyakini hal-hal tersebut, ya, tidak boleh kita meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, walahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah. Dari Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, tidak ada kesialan dengan burung, wa yu'jibuni al-fa'lu, maka yang yu'jibuni, ya, artinya yang membuat aku terkagum adalah al-fa'l,
Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Apa yang dimaksud dengan fa'lu itu wahai Rasulullah SAW? Qala al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik. Kemudian hadis yang kelima, wa li Abi Dawud bi sanadin sahih an Urwah bin Amir qala dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Dari Urwah bin Amir, dia berkata, dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah. Ada disebutkan tiarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang menyebutkan tentang tiarah, beranggapan sial dengan burung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Yang paling bagus dari tiarah itu, ya, yang paling bagus adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Ya, fa'al ini tidak mencegah seseorang muslim dari apa yang dia ingin lakukan. Jadi al-fa'lu ini yaitu tidak mencegah seorang muslim dari keinginan yang dia ingin lakukan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka apabila kalian salah seorang di antara kalian melihat apa yang kalian tidak suka, apa yang dibenci, ya, falyaqul, maka bacalah doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, la ya'ti bil hasanat, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan itu illa anta, kecuali engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada upaya dan kekuatan illa bika, melainkan dari engkau. Nah, ini dibaca oleh seorang muslim ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, ya. Maka ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Ada dua di sini. Yang pertama yaitu ada dua istilah disebutkan di sini, ada tiyarah, ada al-fa'lu. Ya. Kalau tiyarah sudah kita bahas, ya. Tiyarah itu adalah seorang menyandarkan kesialan dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar atau sesuatu yang melihat burung atau makhluk-makhluk yang lainnya. Dia menyandarkan, ya, apa yang dia dengar, gara-gara apa yang dia dengar dia sial, gara-gara apa yang dia lihat dia sial, ya. Maka ini namanya tiarah. Dan tiarah ini bisa mencegah seseorang dari apa yang dia ingin lakukan. Padahal dia ingin melakukan sesuatu, sudah berniat ingin melakukan sesuatu, begitu keluar rumah dia lihat sesuatu, ya, burungkah atau benda-benda yang lainnya, sehingga gara-gara melihat sesuatu itu atau mendengar sesuatu kata-kata tertentu atau ya melihat sesuatu, tidak jadi dia melakukan apa yang dia inginkan karena dia menyandarkan itu bisa mendatangkan kesialan. Maka ini namanya tiarah. Nah, kemudian yang kedua, adapun al-fa'l, ya. Jadi al-fa'l, apa namanya al-fa'lu itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah,
apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu. Maka Rasul mengatakan al-kalimatut thayyibah, kalimat atau ucapan yang baik. Baik. Poin yang pertama jemaah sekalian, hadis-hadis yang kita baca tadi itu menjelaskan kepada kita ada perbedaan antara tiyarah dan al-fa'lu. Jadi ada bedanya. Ya. At-tiyarah la takunu illa fima yasu. Yang namanya tiyarah itu hanya tidak terjadi apa? La takunu illa fima yasu. Ya, tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang menyakitkan, yang menyusahkan. Itu namanya tiyarah. Ya. Jadi ketika dia keluar rumah, ya, sudah niat ingin melakukan sesuatu amalan misalnya di luar rumah, baru buka pintu dia lihat burung misalnya, ya. Akhirnya apa? Dia merasa nggak enak. Wah, ini gara-gara jangan-jangan dait sekenek daripada langan sial itu langan misalnya, ya. Nggak jadi dia. Nah, ini yang dimaksud dengan tiyarah itu la takunu illa fima yasu. Tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang menyakitkan dia, ya. Sehingga tidak jadi dia melakukan apa yang dia ingin lakukan itu gara-gara apa? Gara-gara melihat burung misalnya atau selainnya, atau mendengar sesuatu, ya. Tidak jadi. Jadi dia ini perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Nah, misalnya dzalik dicontohkan di sini, an ya'zimal mar'u ala safarin aw zawaj fayara aw yasma' ma yakrahu fayatruka ma azama alaihi. Dicontohkan oleh saya di sini bahwasanya ada seorang bertekad, berniat untuk melakukan safar, dia ingin pergi, ya, atau dia berniat ingin menikah misalnya misalnya hari. Tapi dia melihat sesuatu atau dia mendengar sesuatu yang dia tidak sukai, akhirnya apa? Tidak jadi dia safar atau tidak jadi dia nikah gara-gara apa yang dia lihat, gara-gara apa yang dia dengar. Dia tunda safarnya atau dia batalkan safarnya, dia batalkan nikahnya, ya, gara-gara melihat sesuatu yang dia tidak sukai atau mendengar sesuatu yang tidak disukai. Karena apa? Karena dia meyakini apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat itu bisa mendatangkan kesialan. Nah, ini namanya apa? Tiyarah namanya ini. Nah. Apa hukumnya? Syirkun asghar. Hukumnya syirik kecil. Kalau sedemikian itu hukumnya syirik kecil. Wa fiha, kenapa dikatakan syirik kecil? Wa fiha su'udzan billahi min ghairi sabab muhaqqiq. Karena ini dia buruk sangka kepada Allah. Ya. Jadi orang yang menyandarkan kesialan, kesusahan gara-gara mendengar sesuatu yang dia tidak sukai atau melihat sesuatu yang tidak sukai, kemudian dia batalkan apa yang dia niatkan ingin dia lakukan itu, gara-gara menyandarkan kesialan pada apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, berarti apa? Orang ini dia su'udzon, dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa? Seolah Allah, ya, ingin menimpakan kepada dirinya itu keburukan. Jadi dia berusaha kepada Allah. Gara-gara sekarang ini sial kita. Jadi akhirnya apa? Dia berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua al-fa'l. Nah, apa yang namanya al-fa'lu itu? La yakunu illa fima yasurru. Sedangkan al-fa'lu ini, ya, tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang menyenangkan. Jadi beda, jauh bedanya antara tiyarah dan al-fa'l. Kalau tiyarah terjadi pada sesuatu apa? Yang tidak menyenangkan, ya. Tapi kalau al-fa'l ini tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang mengenakkan, yang menyenangkan. Bahkan apa? Wa fassarahu sallallahu alaihi wasallam bil kalimatut thayyibah yasma'uha al-insan fayasurru wa yaqwa
raja'uhu wa thiqatuhu billah. Bahkan Nabi menafsirkan, menjelaskan yang namanya fa'lu itu apa? Kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang, sehingga dengan mendengar kalimat tersebut membuat dia bahagia, ya, semangatnya bangkit, kuat harapannya kepada Allah, dan rasa percayanya kepada Allah semakin kuat. Nah, itu namanya al-fa'l. Contohnya, ya, contohnya di sini disebutkan oleh Syekh, ayyakunal insanu maridan. Ada seorang sakit, ya, ada orang sakit, ya. Fayasma'u man yaqul, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang ngomong, ada orang bicara, ya salim, wahai orang yang selamat. Dengan si selamat, fayaqa fi dhannihi annahu yasfi min maradihi, maka terbetiklah dalam hatinya bahwasanya dia menyangka dia akan selamat, ya. Jadi timbul keinginannya untuk sembuh, ya. Yasfi min maradihi, kemudian apa namanya? Dia timbul semangatnya ingin sembuh dari sakitnya. Misalnya dia sakit, dia sudah putus asa, mungkin obat nih nyembuhannya mungkin, ya. Kemudian tiba-tiba ada orang berkata kepada dia ucapan yang baik, karena al-fa'lu ini ucapan yang baik, kata Nabi SAW, ya. Wahai orang yang sehat, ya. Wahai orang yang sehat misalnya. Nah, gara-gara mendengar itu bangkitlah semangatnya, ya. Tadi dia sudah putus asa, sekarang ada girohnya ingin sembuh, ada semangatnya ingin sembuh dari penyakitnya, ya, berharapnya kepada Allah dan percayanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah semakin kuat, ya. Gara-gara dia mendengar ucapan yang baik dari orang misalnya, ya, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Misalnya dia sakit, kemudian ada orang di luar mengatakan, wahai orang yang sehat, kemudian di dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan kaji sehat. Maka ini namanya al-fa'lu, ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'al, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangkan beliau itu al-fa'lu ini, kalimat yang baik ini. Nabi senang dengan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Lima fihi min idkhalis surur ala nafsi min ghairi i'timadin alaih. Karena apa? Nabi senang dengan ucapan yang baik ini karena ada rasa ingin memberikan kegembiraan, kesenangan kepada orang, ya. Dia lihat ada orang sakit, dihibur, nah, insyaallah sembuh, sudah kesemendak sehat, wah sudah. Ini wah, masyaallah, wah segar wanda nih. Nah, ini kita ingin apa? Menghiburnya, memberikan apa? Memberikan semangat kepada dia, maka ini diperbolehkan. Dan inilah yang dianjurkan ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya. Dedek takut-takutinnya, ya. Pucet toh ruangan, ya. Sangkal semendak ruangan, jangan. Walaupun yang kenyataan kita lihat seperti itu, tidak boleh kita takut-takuti, ya. Jadi kasih dia semangat, ya. Ucapan kata-kata yang baik, sehingga dengan kata-kata yang baik ini apa namanya, ada girohnya lagi, ingin semangat untuk berobat misalnya, atau ingin sembuh, semakin kuat dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diperbolehkan, karena ini yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukumnya al-fa'lu, kata-kata yang baik ini? Mustahab, dianjurkan, ya. Sama profesi misalnya, pada buruh misalnya, asuh ya nanti di mana doang datang misalnya. Sesekian aku juga mau hibur, insyaallah bareh mau kasih dari rezeki, ya. Insyaallah harap dong rezeki kita datang bareng. Sama mungkin lebih luwek daripada aku misalnya. Ini tidak beri masalah, ini juga namanya kata-kata yang baik, ya. Jangan kita berkata-kata yang menyindir atau sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Sama pedagang misalnya, ya, arah kita tempat ke pedagang sepi ruang daerah belanja, ya, tidak apa-apa, ya, insyaallah hibur dia, ya, insyaallah arah dengan datang belanja bareng, ya.
la yuslah dagangan Anda insyaallah. Ini kata-kata yang disenangi oleh Nabi SAW sehingga pedagang itu dia semangat, ya. Tidak putus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya yang kedua, al-ilaju alladhi tudfa'u bihi at-tiyarah. Hadis yang kita baca tadi itu jemaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang obat ketika seorang itu terkena tiarah itu. Apa obatnya? Ya. Jadi ada obatnya. Ketika orang dia kena penyakit tiarah ini, maka Rasulullah SAW menjelaskan obatnya tadi itu. Nah, at-tiyaratu la taruddul muslimu an syai'in qasadahu. Tiarah itu tidak mencegah seorang muslim dari apa-apa yang dia ingin lakukan. Artinya jangan sampai kita sudah ingin bertekad melakukan sesuatu, kemudian gara-gara mendengar ucapan atau gara-gara melihat sesuatu makhluk, benda, hewan, ya, jangan sampai seorang muslim itu membatalkan apa yang dia sudah niatkan. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Li'imanihi annahu la nafi' wa la dhar illa Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu imannya kepada Allah kuat. Apa imannya? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa mengangkat mudarat atau menghilangkan mudarat kecuali Allah. Ini imannya orang muslim. Makanya tidak boleh dia membatalkan niatnya, tidak boleh dia membatalkan apa yang dia ingin lakukan gara-gara mendengar sesuatu, melihat sesuatu, tidak boleh. Karena apa? Karena iman seorang muslim itu bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan nikmat-nikmat, tidak ada yang bisa memberikan kesusahan, menghilangkan kesusahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini imannya seorang muslim. Jangan sampai dia gara-gara tiarah ini dia batalkan, dia urungkan apa yang dia ingin lakukan. Wa innama taruddul musyrikul ladzi ya'taqiduha. Akan tapi tiarah ini ya bagi orang musyrik, ya, ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, dia batalkan apa yang dia inginkan. Itu akidahnya orang musyrik. Karena dia meyakini mudarat itu gara-gara burung. Dia meyakini bahwasanya kesialan itu gara-gara ucapan orang atau apa yang dia lihat. Itu akidahnya orang musyrik. Ya. Orang musyrik tidak meyakini bahwasanya yang bisa memberikan manfaat itu Allah. Orang musyrik tidak meyakini bahwasanya yang bisa menghilangkan mudarat itu Allah. Tidak. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam dia meyakini, imannya kuat. Ya. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa mengangkat mudarat. Makanya jangan sampai gara-gara tiarah kita membatalkan apa yang kita ingin lakukan. Jangan seperti orang musyrik. Kalau orang musyrik dia batalkan apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia niatkan gara-gara apa? Dia mendengar apa yang dia senangi atau melihat sesuatu yang dia tidak sukai. Itu orang akidahnya orang musyrik. Kemudian dikatakan di sini, "Wa man waqa'a fi qalbihi shay'un min at-tiyarah al-madmumah." Maka barang siapa yang terbetik, barang siapa yang ada di dalam hatinya tiarah yang tercela, maka hendaknya dia lakukan beberapa hal. Ini obatnya. Jadi barang siapa yang ada di dalam hatinya menyadarkan kesialan gara-gara mendengar apa yang dia tidak suka atau melihat apa yang dia tidak suka, entah itu burung, orang, dan lain sebagainya, maka lakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, al-luju' ilallah. Yang pertama, segeralah bergantung kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kepada Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini orang muslim, akidahnya seperti itu. Ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mudi fi hajatihi, kemudian dia lanjutkan, teruskan apa yang dia ingin lakukan itu. Ya, tidak dibatalkan.
Wah, sial tebar, buram lah. Tidak, seorang muslim dia lanjutkan lagi. Pertama, karena imannya tadi dia sudah tahu. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, yang bisa menghilangkan mudarat hanya Allah. Ya, maka lanjutkan yang pertama kepada apa? Bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah dan teruskan apa yang ingin dilakukan. Kemudian yang ketiga, wad-du'a'u bid-du'a'il mutadammin ta'alluqil qalbi billah. Ya. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bid-du'a'il mutadammin ta'alluqil qalbi billah, yaitu dengan doa-doa yang mengandung ketergantungan hati kepada Allah. Ini yang ketiga jemaah sekalian. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terkandung pada doa itu bergantungnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa dengan sesuatu yang mengandung bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat ya kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat ada yaitu hendaknya kita meyakini bahwasanya tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada kebaikan-kebaikan, tidak akan datang kebaikan-kebaikan itu kecuali dari Engkau ya Allah. Nah, Allahumma la ya'ti bil hasanat, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa menolak, mengangkat kemudaratan, kesusahan, keburukan kecuali Engkau. Ya, wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali apa? Kecuali hanya dari Engkau. Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia beberapa hal yang harus kita lakukan ya ketika seseorang itu terbetik dalam hatinya ada anggapan sial kepada apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, entah itu burung atau yang lainnya, maka lakukan beberapa hal. Yang pertama, segeralah kembali kepada Allah, al-luju, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teruskan apa yang dia telah niatkan ingin dia lakukan. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terkandung bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia meyakini bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada usaha kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bacalah doa yang disebutkan Nabi tadi itu, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya dari Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rasulullah mengatakan, beranggapan sial dengan burung itu syirik, tiarah itu syirik, ya, dan tidak ada di antara kita melainkan kita pernah melakukannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Jadi mana hadis ini bahwasanya dijelaskan bahwasanya hukum tiarah itu syirik. Ya, bahkan Nabi mengulang-ulanginya, at-tiyaratu syirkun, diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tidak ada seseorang pun melainkan dia terkadang terlintas perasaan-perasaan seperti itu pada hatinya. Wah, doang itu ngalaminnya. Dek narak dengan pasti ada saja orang yang mengalami tiarah itu dalam hatinya. Akan tapi apa? Itu bisa hilang dengan apa? Dengan kita bertawakal kepada Allah. Berarti ini tambahan dari
yang tadi itu diantara cara kita obat dari orang yang ada rasa tiarahnya dalam hatinya itu, maka tambah satu lagi yaitu dengan dia banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada penggantinya dari tiarah ini. Ya, biasanya orang kalau tiarah dia beranggapan sial. Ya, dia bingung apakah dia ingin teruskan rencananya ataukah dia tunda, kadang bingung ya. Ya. Maka kalau ada yang semacam ini dialami oleh seorang, maka ada jalan keluarnya dari agama Islam ini. Apa jalan keluarnya? Yaitu dengan melakukan salat istikharah. Jadi kalau seorang itu dia bingung apakah dia ingin melanjutkan apa yang dia ingin lakukan ataukah dia ingin menundanya, bingung dia. Ya, maka lakukanlah apa? Lakukanlah salat istikharah, ya. Salat istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diajarkan ya dalam hadis yang sangat panjang, ya, itu bacaan-bacaan doa istikharah. Dan inilah dia jalan keluar dari tiarah, ya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan yang terbaik, ya, kita lakukan istikharah, ya, maka Allah insyaallah dengan keikhlasan kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan pilihan yang terbaik. Entah kita mau lanjutkan apa yang kita inginkan ataukah kita tunda, ya. Jangan sampai kita menyandarkan keburukan atau kesialan itu dari apa yang kita dengar atau dari apa yang kita lihat. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka hendaknya lakukan salat istikharah. Inilah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca di kesempatan yang mulia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita keistiqomahan, tambahan ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid yang sahih, akidah yang benar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.